Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar alil adhar wa ashabil akhir adad abillahi wa hibda'alih. Jamaah Masjid Bait Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di subuh ini kita akan sama-sama mengambil hikmah dari Al-Imam, seorang tabi'in. Dia lahir di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar, di tabi'in. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair. Beliau adalah Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu pada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya wa syuhada wa salihin, dan jami' masyayikh fiddin, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasan, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, Ustaz Ila al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, wa amatana Allah bi madadihi wa qada alaina bi barakatihi wa anwarihi wa ulumih fiddin wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik al-Hasani fi kitabih Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar. Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang ulama salaf, wafat pada khilafahnya Abu Ja'far pada tahun 146 Hijriah, ya masih 100 tahun kedua, masih ulama salaf yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Karena Rasulullah SAW sabda, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Bagus-bagus kurun atau abad itu adalah abad 100 tahun pertama. Itu ulama, para sahabat, ya, para sahabat, juga sudah ada tabi'in juga. Itu kurun orang-orang yang salaf, disebut dengan salaf, ya, karena dekat dengan Rasulullah, beliau ini satu abad dengan Rasulullah. Kemudian ada abad berikutnya, wasamal ladzina yalunahum, 100 tahun kedua. Itu juga termasuk abad pilihan. Kemudian yang ketiga, sumal ladzina yalunahum, 100 tahun ketiga. Kemudian mereka yang mengiringi. Jadi ulama salaf itu ulama 300 tahun pertama, dan mereka bisa kita jadikan sebagai rujukan. Boleh. Nah, itu sudah lisensi dari Rasulullah. Ya, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, 300 tahun pertama. Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar itu wafatnya tahun 141. Berarti dia pada abad pertama lahirnya, 100 tahun pertama. Beliau adalah aslinya bukan orang Arab. Asluhu Farisiyun wa Umurumiyah. Aslinya adalah Faris. Faris itu Iran. Iran itu bukan Arab, ya. Iran itu bukan Arab.
Iran itu Faris, bukan Arab. Kemudian yang ibunya wa Rumiyah, ibunya Romawi, bule. Tapi dia jadi seorang saleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung ibadahnya kayak apa. Hikmah beliau yang pertama, idza ra'aita Allah Ta'ala yutabi'u ni'amahu 'alaik wa anta ta'sih fahdar. Kalau engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepadamu, bertubi-tubi terus dapat nikmat. Wa anta ta'sih, yang engkau bermaksiat kepadanya, fahdar, maka hati-hatilah. Hati-hati, kasih nikmat banyak tambah maksiat, jaga-jagalah kau ada masanya. Hati-hati, nikmat apa saja, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat apa saja. Hati-hati, dapat dikasih banyak tambah untuk maksiat sama yang ngasih. Ini kan tak betul. Dikasih duit semua orang 100.000, belikan paku, taruh depan rumah dia, bocor kendaraan orang yang ngasih duit, kan kurang ajar. Memang orang tak tahu terima kasih. Dikasih sama Allah malah untuk maksiat pula sama Allah. Nikmat apa? Wa kullu nikmatin la tuqarribu minallahi ta'ala fa hiya baliyah. Kata Imam Abu Hazim, setiap nikmat yang dia tidak mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hiya baliyah, maka itu adalah bencana. Nikmat, tapi dapat nikmat dapat tak, nikmat itu tidak menyebabkan kita jadi dekat dengan Allah. Ini bencana. Apa aja nikmat? Nikmat apa aja? Nikmat keluarga umpamanya, nikmat anak, istri, suami. Waktu belum punya istri, masya Allah taat. Begitu dah punya istri, berkurang. Dikasih nikmat bini, kok tambah jauh dari Allah. Dikasih nikmat suami, tambah jauh dari Allah. Belum punya anak, kurus. Punya anak, belok-belok sudah. Apa namanya? Justru nikmat yang Allah berikan itu kok tambah menjauhkan. Orang selalu mengambil pelajaran dari kisah siapa namanya, sampai lupa kisah yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya biasanya yang diambil masalah nikmat ini selalu orang mikirnya ke harta. Gak harus harta sebetulnya. Nikmat apa aja, nikmat apa aja. Contoh dikasih nikmat pangkat, dikasih nikmat pangkat, sudah dikasih, bukan pangkat itu menyebabkan dia dekat dengan Allah, tapi tambah jauh. Itu bukan apa tuh, bencana namanya. Dulu lurus saja dan naik pangkat, waduh, mulai kelaku dia, mulai langgar sana, langgar sini, tabrak sana, tabrak sini, zalim sana, zalim sini, jaga-jaga. Allah tak tidur. Jadi nikmat apa? Kalau dikasih pangkatnya naik, tambah tinggi, itu harus tambah taat, bukan tambah menyanya. Tambah menyanya habislah. Jangan, itu tidak akan pernah dilepaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala amala ala zalim. Wa idza aghadahu lam yatruku. Allah itu kadang sengaja membiarkan orang zalim itu terus. Biar dulu. Nanti ketika Allah tangkap dia, Allah tidak akan pernah melepaskan. Biarkan. Ini dikasih nikmat kok tambah apa nih? Jauh dari Allah. Macam mana? Baliyah itu bencana. Salah cara melihatnya, salah. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, ya, nikmat harta juga, semuanya itu harus lebih mendoakan. Waktu melarat taat, waktu kaya, aduh, langsung
Kalau waktu melarat mainnya ke masjid, ke musola, di kali dah punya duit, main ke diskotik, mana, jalan sana, jalan sini. Biasanya waktu melarat minum air putih sama kopi pahit. Kita punya duit, minum bir, minum ini. Duit dari mana tuh duit banyak? Allah kasih, kau gunakan untuk maksiat sama dia. Dulu kena motor jelek, paling panas dulu. Yang mobil kendaraan mewah, mulai ini bergaya-gaya ke kemana-mana ke tempat maksiat. Jarang diparkir di masjid. Datang lagi, sudah ganti haluan. Ini baliyah namanya. Jangan sampai Allah kasih kita nikmat apapun, pertama kita coba jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai wujudan terima kasih, syukur itu sarfun ni'am fi ibadatillah, menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Apa aja? Syukur, masya Allah aku sekarang jabatan naik. Syukurnya apa? Gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau pangkatnya tambah tinggi itu tambah senang nak buat baik, tambah senang. Orang bawah nih susah nak buat baik, bikin musola kecil aja tak jadi. Orang bawah, tapi orang udah senang, kecil sain aja jadi tuh. Bikin ini saya jadi. Kadang orang bawah kadang-kadang nak bikin ini izinnya susah tak jadi. Kalau orang dah punya jabatan nak buat baik senang, gampang. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, ma'ahbabta. Nah ini kita ambil kisah saja, kita tutup dengan kisah yang banyak, tapi kita ambil kisah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ba'atha Sulaiman bin Abdul Malik ila Abi Hazim faja'ahu. Jadi pada satu hari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik ini berarti sebelum Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal, kemudian penggantinya Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik mengutus Imam Abu Hazim untuk datang menghadaplah Raja Abu, maka datanglah dia, dipanggil Khalifah, datang. Ini Khalifahnya, Masya Allah. Ini tahunnya berarti tahun 100-an Hijriah lebih. Khalifah ini pemimpin masih dekat dengan zamannya Rasulullah. Faqala ya Abu Hazim, malana nakrahul maut. Kata Khalifah tanya kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, kenapa kami ini kok takut benci mati? Kenapa kami kok benci mati? Jadi siapa yang suka nak cepat mati lah? Kata Khalifah, kenapa kami ini jangan mati dulu, jangan mati. Kenapa kami kok benci mati? Kenapa? Ya saya. Jadi artinya nanti aja, nanti jangan. Apa kata beliau? Qala li'annakum akhrabtum akhiratakum wa amartum dunyakum. Sebab kalian ini meramaikan akhirat kalian. Sebab kalian ini meramaikan dunia kalian dan kalian menghancurkan akhirat kalian. Kenapa kok orang takut nak mati? Kenapa? Sebab kalian merusak akhirat kalian dan meramaikan dunia kalian. Fa antum takrauna an tantakilu minal umran ilal kharab. Dan engkau tak suka pindah dari keramaian ke tempat yang rusak. Di dunia ini kau ramaikan, akhirat kau hancurkan. Jadi secara orangnya akan
Tak suka pindah dari tempat ramai senang ke tempat-tempat rusak, tak mau. Tengoklah, ini padahal bicara 100 tahun ini, zaman 100 tahun pertama ini sudah kayak gitu, nasihatnya sudah kayak gitu. Jadi macam mana orang itu enaklah di sinilah. Padahal di zaman Sulaiman bin Abdul Malik dunia itu apa adanya, paling lembu, unta, ya kan, kambing, kebun kurma, paling naik kuda yang bagus. Kalau zaman sekarang apa nih? Baik, Alphard, Rubicon, waduh, macam-macam, jet pribadi. Apalagi sekarang nak mati nanti dulu. Aku baru lunas nih mobil nih, baru lunas. Nak mati dulu, nanti dulu. Sebab kenapa? Kok takut atau tak suka mati? Karena kita ini meramaikan dunia kita, tetapi akhirat kita rusak, kita hancurkan. Jadi orang tak malas nak mati. Betul lah, berpindah dari tempat yang ramai ke tempat yang rusak, dia tak mau, malas. Qala sadaq, kata khalifah, betul kata khalifah, betul katamu ya imam, betul. Wa kaifa al-quduma 'ala Allah Ta'ala, tanya lagi khalifah kepada Imam Abu Hazim, terus bagaimanakah nanti keadaan orang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Macam mana manusia ini nanti ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, macam mana? Faqala amal muhsin faqala ghaib yaqdumu ala ahli. Kata Imam Abu Hazim, adapun orang yang baik, orang yang soleh, itu nanti dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang merantau balik ketemu keluarganya kembali. Orang yang baik, orang yang soleh nanti ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya ini ada orang merantau balik, dia ketemu mamanya, ketemu bapaknya, ketemu keluarganya lagi. Itu orang soleh, orang bagus, orang yang berbuat baik, yang taat. Wa amal musyi bakal abid yadumu ala maulah. Sedangkan orang yang ahli maksiat, orang yang tak soleh, yang tidak taat, dia akan bertemu dengan Allah seperti hamba sahaya yang minggat balik ketemu sama majikannya. Kayak apa coba? Dia minggat, dicari ketemu sama majikan, habislah kali dia, habis kena hamun, habislah. Itu apanya, ibaratnya itu seperti itu. Jadi makanya orang-orang yang model-model orang yang minggat nih, dia akan takut balik ke akhirat, takut. Gak ada orang yang minggat dari rumah dari majikannya, dia mesti mau balik, dia takut. Tapi ketika seorang yang muhsin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kalau nak ke akhirat ini macam nak balik kampung. Macam mana sukanya orang nak balik kampung, lama merantau, kangen sama mama, kangen sama bapa, sama adik, sama apa. Senang begitu menengok pagar kampungnya aja udah sebentar lagi ketemu keluarga, suka. Tapi kalau orang yang memang dia minggat, ya lari dia, terus ketemu dia, macam mana nanti sampai di rumah dia, macam mana, habislah sama majikan. Fabaka Sulaiman, maka mendengar itu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menangis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.